Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar di rumah, bukan? Nah, sebelumnya persiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang silakan menyimak materi pembelajaran yang akan tayang dalam video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak, silakan menyimak materi pembelajaran yang ada di video berikut ini. Semangat! Hari ini kita melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, bermain di rumah teman.
Nah, anak-anak sekarang dibuka bukunya di halaman 40 ya. Nah, anak-anak, Miss Yani mau tanya ya, masih ingatkah pembelajaran sebelumnya tentang pengertian benda, benda padat, benda cair, dan benda gas ya? Miss Yani sudah menjelaskan dan sekarang kita belajar di halaman 40 tentang permukaan, warna, dan kegunaan benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, anak-anak perhatikan ya, benda padat. Benda padat mempunyai bentuk sama, ukurannya tetap tidak berubah. Nah, itu adalah benda padat. Contoh benda padat adalah pertama tongkat. Tongkat merupakan benda padat. Jika dipindahkan dari tangan Ima ke tangan Jaka, bentuk dan ukurannya tetap sama. Jika tongkat dipindahkan lagi ke tanah atau di tempat yang lain, bentuk dan ukuran tongkat tidak ada perubahan ya. Kalau benda padat diletakkan di mana saja, dipindahkan di mana saja, tetap bentuknya dan ukurannya tidak ada perubahan. Warna benda padat ada berbagai jenis. Nah, anak-anak kita sudah belajar ya. Sebelumnya warna-warna benda ada merah, ada hijau, ada kuning, ada pink, dan lain-lain sebagainya. Contoh, tongkat yang dipakai Ima dan teman-temannya berwarna coklat ya. Permukaannya halus. Bambu berwarna hijau. Nah, bambu itu permukaannya halus ya, dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak silakan ya dipraktekkan di rumah. Silakan diraba benda apa yang ada di sekitar Anda. Silakan, entah itu benda padat ya, yang permukaannya halus atau kasar. Mari mengamati benda berikut ini. Nah, yang diamati anak-anak, yang pertama warna benda tersebut ya. Yang kedua, ciri-ciri benda atau permukaan benda itu. Apakah permukaannya halus atau kasar? Kemudian ya, yang kita amati adalah benda cair dan benda padat. Nah, di tayangan ini ada beberapa yang sudah ada di sini. Nah, sekarang penugasannya adalah silahkan tentukan ya satu persatu benda ini apakah termasuk benda cair atau benda padat. Nah, contohnya batu ya. Batu benda padat atau benda cair. Nah, kemudian batu berwarna apa? Ya. Kemudian ciri-ciri benda atau batu permukaannya kasar atau halus. Nah, anak-anak silahkan tentukan di rumah ya. Tulis di buku tugasmu. Ya. Batu apakah termasuk benda padat atau cair? Warnanya, kemudian permukaannya, kalau kita raba apakah halus atau kasar ya. Kemudian ada kaleng.
Nah, kaleng itu apakah termasuk benda padat atau benda cair? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu dulu ya. Kita harus mengerti dulu sifat-sifat dari benda cair dan benda padat ya. Apakah dia berubah bentuk atau tidak? Kalau dia tetap, bentuknya tetap, tidak berubah, tidak cair, berarti itu termasuk benda cair ya. Kaleng, kemudian minyak ya. Minyak itu apakah berubah bentuk atau tidak ya? Apakah dia termasuk benda cair atau benda padat? Nah, minyak itu warnanya apa? Kalau kita raba, apakah halus atau kasar? Kemudian ada kursi. Nah, tentu semua di rumah, semua yang ada di sini pasti ada di rumah. Kursi, warnanya, permukaannya, apakah kursi termasuk benda padat atau benda cair? Kemudian ada vas bunga, ada televisi, ada sabun, ada susu, ada gelas, ada sendok, bensin, balon, ada kayu, dan sampo. Nah, ini nama benda ini tentukan apakah dia termasuk benda cair atau benda padat ya, dan warnanya apa, dan permukaannya, ciri-ciri bendanya halus atau kasar. Ya, silakan ya anak-anak sekarang sambil dikerjakan ya. Ambil buku, pensil, sambil belajar, mendengar yang baik, dan sambil menulis ya. Nah, contoh benda-benda yang ada di tayangan ini ya: batu, kaleng, minyak, kursi, vas bunga, televisi, sabun, dan sampai selesai ya. Sinta dan teman-teman pergi bermain bersama di rumah Udin. Nah, kita harus tahu anak-anak tentang aturan. Nah, aturan tujuannya agar hidup lebih tertib dan disiplin, baik di rumah, di lingkungan maupun di sekolah. Nah, kita harus mentaati aturan yang berlaku ya, dimulai dari rumah, di lingkungan, dan juga di sekolah. Nah, tujuannya tadi supaya hidup lebih tertib dan disiplin. Nah, bagaimana sikap mereka ketika di rumah Udin? Nah, ayo kita sama-sama melihat contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Nah, yang pertama, mematuhi aturan yang ada di rumah Udin. Ya, itu Sinta dan teman-temannya, mereka datang di rumah Udin untuk bermain. Mereka harus mematuhi aturan yang ada di rumah Udin ya. Nah, kalau anak-anak di rumah pergi ke rumah temannya, ya harus mematuhi aturan yang berlaku di rumah temannya ya. Nah, yang kedua, mengucapkan salam ya. Sebelum masuk rumah ya harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke. Yang ketiga, tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, nggak boleh sembarangan masuk di rumah orang, apalagi masuk ke kamarnya tanpa izin. Nggak boleh ya, tidak boleh. Kemudian tidak curang saat bermain. Nah, itu aturan-aturan yang harus ditaati, aturan-aturan yang harus dituruti anak-anak. Yang keempat, tidak mengambil barang sembarangan. Artinya anak-anak harus izin terlebih dahulu atau sepengetahuan pemilik barang tersebut. Yang kelima, minta izin sebelum mengambil mainan. Nah, di sini anak-anak harus kita izin dulu ya, harus sepengetahuan
pemilik mainan tersebut. Tidak boleh langsung ngambil, ya. Harus izin dulu. Kalau diperbolehkan baru boleh diambil, baru boleh main, ya. Yang keenam, makan dan minum harus minta izin. Nah, apalagi nih anak-anak, kita lagi di rumah teman. Kita harus membawa etika yang baik, ya. Tidak langsung mengambil makanan, tidak langsung mengambil minuman. Ya, kita izin dulu kalau mau minum, ya. Atau setidaknya ya temanmu pasti menawarinmu, baru boleh diambil, ya. Kalau sudah dipersilahkan baru boleh. Nah, itu adalah aturan. Di rumah orang kita harus mengikuti aturan yang berlaku di situ, atau kita membawa sikap yang baik. Nah, di rumah kita sendiri pun anak-anak harus menuruti aturan, tidak boleh melakukan sembarangan, ya. Contoh nih anak-anak, kamarmu sendiri, ya, kamar kakak atau adik sendiri, ya. Kemudian kamar papa mama sendiri. Nah, kalau masuk ke kamarnya papa mama harus izin terlebih dahulu. Tahu bagaimana caranya? Iya, ya. Ketuk pintu dulu. Kalau dipersilakan masuk, baru boleh masuk. Demikian juga di kamar kakak. Kalau kakak persilakan masuk, baru boleh masuk, ya. Nah, itu di rumah kita sendiri pun kita harus menuruti aturan yang berlaku, ya. Kita harus beretika yang baik, ya. Demikian juga di rumah teman, di sekolah, kita harus menuruti aturan yang berlaku. Nah, di buku kalian anak-anak, di buku cetak itu ada ya contoh aturan di sekolah sebagai berikut. Ya, ini aturannya di halaman 41. Di rumah tadi sudah, di lingkungan sudah, sekarang di sekolah, ya. Yang pertama, menjaga ketenangan di sekolah. Ya, tidak boleh berantem, bertengkar, ya. Yang kedua, menyapa teman dan guru dengan ramah. Ya, kalau bertemu guru atau teman harus menyapanya dengan ramah. Yang ketiga, keluar kelas setelah mendapat izin dari guru. Nah, itu harus izin dulu, ya. Yang keempat, tidak makan dan minum saat kegiatan belajar berlangsung. Tidak boleh, ya. Kalau Bapak Ibu guru sedang mengajar, dengarkan dulu, ya. Nah, kalau contohnya mau minum, izin dulu, ya, sama Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Nah, itu anak-anak tentang aturan. Nah, di sini ada penugasan anak-anak. Penugasannya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Ya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, contohnya ya, contoh yang pertama, mematuhi aturan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh mematuhi aturan. Nah, kemudian sikap yang menunjukkan tidak mematuhi aturan. Nah, bagaimana sikap yang tidak mematuhi aturan? Contohnya ya, contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, silakan ditulis di bukunya. Miss Yarni tunggu ya sekarang. Silakan tulis di bukunya. 2 kotak digaris lurus dulu, ya. Ikutin seperti yang ada di depan anak-anak sekarang yang sedang anak-anak lihat sekarang, ya. Kotak pertama, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kotak kedua, sikap yang
tidak mematuhi aturan. Nah, contohnya tadi misalnya sudah sebutkan ya. Nah, contoh yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah mematuhi aturan. Kalau tidak mematuhi aturan, membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak mematuhi aturan. Nah, sekarang nomor 2 silakan dicari. Sampai nomor 7, sikap yang menunjukkan tidak mematuhi aturan sampai nomor 5 saja. Ya. Wow, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan tidak? Kalau masih ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan ditonton ulang di channel Pelangi Jimbaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat, jaga kesehatan bersama dengan keluarga. Nah, menarik ya pelajaran hari ini. Semoga sudah disimak dengan baik. Jika kalian ingin belajar lagi, bisa diputar kembali nanti hanya di channel Pelangi Jimbaran. Tetap semangat dan sampai jumpa. Merdeka!